Dasar dalam penguatan literasi digital, numerasi, dan karakter siswa di Kabupaten Bandung. Baik, Bapak Mau dan punya ya. yang saya hormati, karena kita akan melaksanakan pematerian yang terakhir sebelum kita melaksanakan kegiatan analisis modul ajar, untuk pematerian kali ini akan disampaikan oleh Bapak Ketua Program Studi Pendidikan Guru Sekolah Dasar dan Pendidikan Dasar Fakultas Ilmu Pendidikan Universitas Pendidikan Indonesia, yaitu Bapak Dr. Ari Rahmat Riyadi MPD. Nah, untuk pematerian yang akan disampaikan mengusung judul Mengubah Paradigma, Mengapa Menghitung Saja Tidak Cukup. Sebelum kita menyimak bersama-sama mengenai pematerian tersebut, di sini mari kita berkenalan dengan menyimak CV dari Bapak Waktu Dr. dede Ari nih Rahmat Cici. Riyadi MPD. Untuk kontak dari Bapak Dr. Ari tertera di layar. Mohon bisa Untuk yang pengalaman menilai hati-hati di jalan mudah pendidikannya, lancar yaitu apa yang ya. pertama, Mohon. Doktor Pendidikan dalam Mohon, bidang mohon. bimbingan dan Yang kan konseling ditutup ya, Bu. Universitas Pendidikan Mohon. Indonesia pada tahun 2021, Magister Pendidikan dalam bidang bimbingan dan konseling pada tahun 2009 di Universitas Pendidikan Indonesia. Untuk skillnya yaitu yang pertama ada Certified Hypnotist IBH, Certified Hypnotherapist IBH, dan lain sebagainya yang sudah tertera di layar. Lalu untuk sarjana pendidikan dalam bidang psikologi pendidikan dan bimbingan, yaitu pada tahun 2006. Untuk pekerjaannya, yaitu sebagai dosen dan ketua program studi pendidikan guru sekolah dasar pendidikan dasar di FIP UPI dari 2010 hingga sekarang. Dan untuk yang keterangan lainnya bisa Bapak dan Ibu simak bersama-sama di layar yang sudah ditampilkan oleh panitia. Baik, Bapak dan Ibu yang saya hormati, tanpa berlama-lama lagi, mari saja kita langsung menyimak pematerian dari Bapak Dr. Ari Rahmat Riyadi MPD mengenai mengubah paradigma, mengapa menghitung saja tidak cukup. Kepadanya dipersilakan. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi. Ya, alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim ala nabiyina Muhammad wa ala alihi washabihi ajmain. Ibu Bapak yang saya banggakan pada kesempatan ini, saya bersyukur sekali bisa bersilaturahim dengan Ibu Bapak dan kepada Pak Muba yang hadir di sini ada siapa para panitia ya, Kang Dimas, kemudian Kang Fahri, Kang Salman mungkin barangkali ada dan Bu Dokter tentu Rina saja masih bergabung. siapa Bu Pak? Pak Dokter, Bu Dokter Rina masih bergabung. Alhamdulillah. Oh iya iya ya mohon maaf mungkin belum tidak terlihat. Oke. Ya. Nah, hari ini kita akan coba menggali ya sharing Ibu Bapak ya terkait dengan apa literasi numerasi. Kita diskusi bahwa ternyata ya menghitung saja tidak cukup. Jadi khawatir ada semacam konsep yang menyempit dari literasi numerasi bahwa itu kaitannya dengan matematika yang sifatnya numerik, angka saja gitu. Padahal tidak tentu saja. Nah, barangkali saya ingin meminta respon dari teman-teman yang hadir di sini, Bapak Ibu, karena nanti ini diarahkan bahwa keterampilan numerasi itu bukan hanya angka, jadi targetnya mengubah angka menjadi keputusan hidup. Beratnya. Iya. Nah, jadi coba Bu Irna dari Solokan. Eh, ini betul Solokan. Mungkin digabung ya Bu Irna. Jeruk, Bapak. Iya, Salah iya, kan? iya. Tidak boleh diputus ya. Ibu Irna Ya, dari Solokan salah Jeruk. aja. Jangan sampai dari Solokan. Dimas salah tadi salah bacanya digabung itu Solokan Jeruk. Bu Irna, kemudian Panana, Bu Nopi, kemudian Bu Siti. Nah, mohon direspon ini ya slide berikutnya. Coba kita hitung. Seekor katak melompat sejauh 10 cm. Nanti boleh merespon dengan kata-kata atau chat ya. Yang menjawab tidak dapat apa-apa. Oke, siap ya. Sungai lebarnya 5 meter. Nah, berapa lompatan untuk bisa menyeberang si katak ini?
Coba siapa yang mau merespon? Jadi seekor katak boleh di chat, boleh langsung di unmute Bu Irna dari Solokan Jeruk. Nah, itu harus cepat nyebutnya ya. Kemudian siapa? Sok. Seekor katak melompat. Bu Irna pakai catatan ditulis di kertas. Nggak Iya apa-apa. dicatat. Coba, Maaf. 50 Pak, 50 lompatan. 50. Siapa yang barusan merespon? Aduh, mohon maaf nggak kelihatan. Saya Pak. 40. Osid Pak. Oh, siap 50. Oke, kita tampung. Ah, 50 lompatan. Itu lihat jangan lupa ada perpindahan dari sentimeter, desimeter, sentimeter ya kan ke mili. Nah, ini berapa katak melompat? Siapa lagi? Bu Irna sudah dapat temuan? Tadi Pak Osid ya 50. Kemudian ini di chat ada oh ya Pak Nana juga sama ya 50 ya. Oke. Ada yang lain selain Pak Nana dan Pak Osid? Bu Lastri juga 50. Oke, terus siapa lagi? Bu Siti tampaknya sangat serius. Bu Siti Humairo. Kira-kira berapa, Bu? Tidak dapat Iya, ditentukan. iya, Wah, iya. lu. Gayatri. Jadi simbolnya itu apa ya? Tahingga atau gimana? Tidak dapat ditentukan. Bu Gayatri tidak dapat ditentukan. Sok, coba. Aduh, sudah ada kode ini karena waktu Ibu Bapak. Jadi dari pertanyaan seekor katak melompat sejauh 10 cm, memang pendek kan? Sungainya 5 meter, berapa kali katak melompat ketika untuk menyeberang? Nah, kita lihat jawabannya. Sebentar ya, ini terhalang. Jawabannya adalah 2 kali, Ibu Bapak. Jadi Pak Osi, terima kasih Pak Nana, Bu Gayatri. Jadi katak melompat itu kan hanya 2 kali. 1 kali dari darat ke air, dia berenang. Dari air ke darat. Gitu Bu Irna. Mohon maaf merepotkan, ini sudah kuat. Kejebak Pak. Jawabannya hanya 2 kali, Ibu Bapak ini teh. Iya betul, kejebak Pak. Kejebaknya Terlalu matematik. terlalu matematis. Coba yang kedua. Coba ini jawabannya apa? Silakan. Bapak Ibu boleh di ini. Silakan. Bu Gayatri Chandra dapat karena jelas suka. Ya. Oke, nah sekarang pertanyaan kedua. Kamu menyalip pelari dari di posisi kedua. Di posisi berapa kamu sekarang? Nah, ini gampang sih sebetulnya. Tuh Bu Irna sudah ngapain dicatat. Udah aja. Bu Irna berapa jawabannya? Kedua tentunya Bapak. Ya, kedua ini gampang ya. Gampang. Oke, sekali lagi yang ini. 5 lilin menyala. Angin memadamkan 2. Berapa yang tersisa? Bu Gayatri, 5 lilin yang tersisa. Oke, siapa lagi yang mau menjawab? Bu Irna, Pak Nana, Pak Uci, jangan trauma. Bu Siti Humaira, Bu Indri. Oke, Bu Indri 5 juga. Ada yang selain 5? Silahkan. Pak Nana, ayo Pak Nana. Berapa ini untuk pertanyaan ini? 5. Bu Siti, terus siapa lagi nih? Yang Bu Puji. 3 yang masih menyala. Oke, karena 2 dipadamkan ya. Kan ini berapa pertanyaan yang tersisa? Kalau dari 5 lilin nyala, angin memadamkan 2. Berapa lilin yang tersisa? Yo, Bu Lastri, berapa lilin? 5. 5. Oh, sama 5. Oke. Banyak yang 5 ya, Bu Erna 5 ya. Coba siapa lagi yang menjawab? Bu Winnie 5. Ini rata-rata 5 ya. Kan sudah padam 2. Oke, ada 7. Alhamdulillah. Jadi jawabannya adalah sisa 2. Ibu Bapak, coba kita imajinasikan ya. Lilin dinyalakan 5, sama angin ditiup 2, mati 2. Berapa lilin yang tersisa? Ya sisanya 2 yang tertiup. Aduh Bu Ira, jadi ini komennya haha atau ha?
Ini mohon maaf ya, Ibu Bapak. Iya. Apa? Oh iya, saya kira itu kan lilin yang jadi Mas kalau masih menyala kan jadi habis. Jadi habis. Pertanyaannya berapa yang tersisa dari lilin itu gitu. Ah, memang siang itu enaknya habis makan apalagi ya tidur. Ya, Ibu Bapak, jadi anak-anak ini diarahkan untuk bukan hanya menghitung ini paradigma tradisional ya. 10.000 dikurangi 6.500 jadi 3.500 itu mah gampang sebetulnya. Tetapi kalau literasi numerasi itu betul-betul mendalam. Diajak untuk memahami dari teks termasuk konteks tadi tuh ada konteksnya tuh tadi. Nah, ketika berhitung 10.000 jajan misalnya 6.500 kembaliannya 3.500, anak harus diajak untuk berpikir apakah uangnya cukup nggak untuk membeli yang diinginkan? Apakah pilihan yang lain yang lebih menguntungkan mana gitu misalnya? Apakah ada diskon dan seterusnya? Jadi semuanya kita hitungkan, bukan hanya menghitung tetapi juga memahami konteks. Nah, di dalam matematika terkait dengan literasi numerasi ini sebetulnya hubungannya ada 6 unsur ini. Kita ngecek pola, kita ngecek hubungan, kita mengecek struktur, perubahan, ruang, dan logika. Tadi itu ada pertanyaan 3 tadi itu salah satunya logika ya. Jadi alhamdulillah logikanya tidak jalan semua. Iya, tapi nah anak-anak ini kita arahkan untuk ini. Bu Irna dan Ibu Bapak nanti PowerPoint-nya kan akan di-share ya. Pola misalnya dari makan. Berapa jumlah tempe yang diterima dari MBG? Bu Irna di sekolahnya ada MBG? Ibu Bapak sih Ada tentu saja. tentu saja ada. Pak Nana, Bu Siti ada. Pak Fahri mah Ada, Pak. guru mana? Ada. Ada Bu Siti. Ada, Pak. Ada pernah menghitung komposisi jumlah nasi? Tidak mungkin ya jumlah nasi ya. Ada polanya misalnya anak menerima pola biasanya makanan MBG datang jam berapa Bu biasanya? Ada jam 9, Pak. 9 ya. Nah, kemudian komposisi makanannya itu kan ada polanya. Anak jadi belajar pola. Yang kedua logika. Kira-kira mana ya yang sehat? Lelenya sudah digoreng dengan status dia goreng atau lele yang hidup yang sehat. Nah, gimana Ri? Lele yang hidup atau yang goreng? Kalau goreng kan jelek. Iya. Yang hidup lah. Nah, yang hidup. Jadi lele yang hidup yang sehat ya. Terus kemudian mencari hubungan, kemudian melihat struktur. Nah, struktur ini bagian dari matematika sebetulnya, tetapi dikontekstualisasi dari kehidupan sehari-hari kita. Unsur-unsur inilah yang kita harus pandai secara numerik begitu ya, bisa dihitung, bisa dicek ruangannya ada berdasarkan volume nampan, kira-kira bisa menampung berapa ons dari nasi. Nah, kayak gitulah, kurang lebih begitu ya. Nah, kenapa literasi numerasi itu penting diajarkan sejak dini? Bukan hanya tadi ya, jadi kita paradigmanya diubah, bukan hanya persoalan hitung-hitungan angka, tetapi memahami konteks, memahami konten yang tadi unsurnya ada 6, ada pola, ada hubungan. Anak bisa belajar dengan itu. Kenapa itu penting? Karena mumpung plastisitas otak anak itu masih bagus gitu ya, jadi pondasi kognitif. Makanya sebetulnya Kumon itu salah satunya pola tuh. Kumon itu pola karena dia seperti kita belajar ikro ya, itu sebetulnya pola nih kalau ada ukuran seperti ini nanti ditambahkannya dan seterusnya. Jadi plastisitas otak anak itu masih bagus. Jadi sejak dini, terutama di SD tentu saja ya. Yang berikutnya untuk menumbuhkan growth mindset. Jadi tantangan matematika itu memang ini ada persoalan penyakit psikologis, mungkin trauma ya, karena kakak kelasnya mengatakan matematika mah susah diterima tuh, jadi fixed mindset. Atau guru kelas 3 mah galak. Siapa guru kelas 3? Bu Gayatri guru berapa? Kelas berapa? 6, Pak. Nah, guru kelas 6 mah galak. Soalnya jadi matematika gitu. Itu benar-benar traumatik itu teh. Jadi fixed mindset. Nah, belajar literasi numerasi dari awal akan membangun growth mindset. Ya, tentu saja nanti ketiganya akan membangun percaya diri. Jadi, matematika, khususnya literasi numerasi, mengubah dari matematika tradisional yang
isinya penuh dengan angka-angka ke kontekstual dalam kehidupan sehari-hari. Nah, Ibu Bapak, ini sebetulnya apa namanya satu konsep dari evaluasi. Saya arahkan bahwa literasi numerasi itu bisa digunakan untuk ngambil keputusan. Karena mungkin Ibu Bapak saya flashback sedikit, kan ada istilah pengukuran, istilah assessment, istilah evaluasi. Begitu ya. Jadi istilah-istilah ini bentar supaya kelihatan. Nah, jadi mengukur, menilai, mengevaluasi. Mengukur pasti ada realitas angka data mentah yang dimasukkan. Karena pertanyaan filosofisnya di buku Gronlund ya, tentang evaluasi itu pertanyaannya how much, seberapa banyak. Coba Bu Siti Humairoh, kalau harga diri bisa diukur? Harga diri Harga diri, Ibu punya nggak? punya tuh Pak, harus Punya, punya so, harga bisa diri. diukur nggak harga diri? Bisa. Bisa, wah, nah, betul. Coba sekarang saya ke Bu Erna. Bu Erna, cinta bisa diukur? Bisa. Alhamdulillah, betul. Siapa yang tidak setuju cinta dan harga diri tidak bisa diukur? Pak Nana, gaduh harga diri? Manawi? Seberahan. Nah, Ibu Bapak betul jawaban yang tadi. Karena bicara how much, seberapa banyak, harga diri, cinta, apalagi ya, kedisiplinan, motivasi, heteroseksual seseorang. Kalau skor heteronya semakin kecil, berarti lawannya ujungnya dia homo gitu. Nanti ada pengukurannya itu teh, bisa diukur ya. Jadi cinta itu bisa diukur, harga diri bisa diukur. Makanya banyak skripsi-skripsi yang nanti bisa di googling sekarang, hubungan antara harga diri dengan prestasi. Itu bisa diukur. Makanya ada hadir lab psikologi, ada psikotes, itu mengukur unsur-unsur yang ada di dalam diri manusia. Salah satunya harga diri dan cinta. Ada teorinya ya, tapi bukan bahasannya. Nah, setelah diukur, keluarlah data yang kita kalkulasi, yang kita beri kriteria. Oh, harga dirinya skor ini diasumsikan menggunakan kuantitatif ya. Bu Siti ini harga dirinya kelihatannya 85. Nah, kalau hasil di dalam menilai, itu pertanyaan filosofis di dalam buku Gronlund adalah kategori ya. What is the criteria? Kalau harga diri anak itu setelah diukur 85, artinya apa? Apakah tinggi, sedang, rendah, itu paling mudah? Atau kalah jangan harga diri ya. Misalnya Bu Erna tadi cinta misalnya. Suami saya mah karena ada niat nikah lagi, cintanya berkurang 25%. Misalnya. Bukan ya langsung geleng-geleng. Ya Allah. Itu kan ukuran-ukurannya. Nah, kategorinya itu cinta, kurang cinta, tidak cinta, harga diri tinggi, sedang, rendah, termasuk disiplin anak. Ri, kamu ini kehadirannya dari 80 hari kerja, hari apa sekolah, kamu tidak hadir 12. Nah, berarti kamu termasuk cukup disiplin. Dibandingkan ini si Dimas nih, 25 hadir, sisanya tidak hadir. Nah, itu kategori itu menilai, Ibu Bapak, ya. Nah, menilai itu dari mana? Dari angka data, mengambil keputusan, dievaluasi. Yang kita peroleh adalah feedback. Ini Ibu Bapak yang saya sampaikan di buku Measurement and Evaluation in Teaching dari Norman E. Gronlund. Nanti bisa dicek ya. Nah, dari hasil evaluasi itulah lahir keputusan yang bertanggung jawab. Jadi Ibu Bapak, paradigma literasi numerasi kita arahkan dari kalkulasi numerik ke pengambilan keputusan di dalam kehidupan. Wah, repot. Bu Erna, mohon maaf, tadi sudah menikah belum? Siapa Kenapa, Bu? Bapak saya? Bu Erna ini yang baru. Ibu mah masih di Solokan Jeruk kan? Bu Irna. Masih. Ya, mirip Erna. Ini saya nanya ke Bu Irna. Bu Erna. Bu Erna sudah menikah? Belum, Bapak. Oh, iya ya. Berarti yang tadi jangan jadi trauma ya. Kalau nikah nanti takutnya beristri. Jangan. Tetap niatkan untuk menikah.
Ada Fahri, ada Dimas nih di sini juga nanti bisa. Kalau aduh mohon maaf jadi kemana-mana. Tapi intinya realitas atau data-data yang merupakan hasil pengukuran itu bisa kita manfaatkan lebih jauh untuk pengambilan keputusan. Nanti Bu Erna juga akan melakukan kalkulasi, Bu Irna. Mohon dibantu nih, Irna. Kembar jangan-jangan. Ya, oke. Nah, jadi itu yang pertama ya, terkait dengan pengambilan keputusan. Oh, ini ada coretannya. Ri, gimana Ri cara menghilangkannya? Ini ya, clear drawing. Nah, Ibu Bapak, coba. Sekarang Ibu Bapak, saya minta untuk melakukan kalkulasi kehidupan terkait dengan kondisi ekonomi di masa yang akan datang. Pak Hari juga boleh, mahasiswa harus mengkalkulasi, ini udah mulai mikir masa depan, Ri. Katakanlah dari Tuhan itu, ini mah Tuhan lah ya, belum tentu Allah Subhanahu wa taala, tapi ada satu Tuhan yang yang ditugaskan untuk menentukan ekonomi masa depan. Ibu Bapak ingin memilih mana? Ingin kehidupan ekonominya oh ini belum muncul, bentar. Ingin kehidupan ekonominya aman? Ingin kehidupan ekonominya nyaman? Ingin kehidupan ekonominya kaya raya? Oke. Siapa yang ingin aman? Silahkan chat. Kalau Pak Nana sih, aduh bingungnya, mending nyaman lah. Oke, sekarang saya tanya, Bu Irna, ingin apa? Ingin aman, nyaman, berdasarkan kalkulasi ekonomi nih. Dolar 18.000, harga emas turun, terus Pertamax naik. Oke, sudah ada yang ngechat. Aman, Bu Irna aman ya, Bu Irna aman. Bu Erna, Bu Siti, sebentar lagi kaya. Amin. Itu jadi setelah aman amin naik ya, jadi kaya amin. Tapi ini mah Tuhan Saya nyaman. menentukan satu. Ibu Bapak diminta untuk melakukan kalkulasi. Mau yang mana kehidupan ekonomi? Mau aman, nyaman, kaya? Nyaman, Pak. Bu Siti nyaman. Oke. Kang Dimas nyaman. Pak Nana pengen semuanya. Mana Pak Ucid? Mana tadi tuh Pak Ucid? Pak Ucid apa? Bu Lastri, Bu Resa, coba ingin siapa? Pertanyaannya satu sekarang. Siapa yang ingin kaya? Chat. Coba. Bu Indri, ya nyaman. Bu Gayatri, nyaman. Semua keadaan baik gitu ya. Seperti doa Robana, Atina Fidunya Hasanah. Tidak ada mana. Oke, Ibu Bapak. Pertanyaan ini memang kita melakukan kalkulasi ya. Dari hasil kategori aman, nyaman, kaya. Tapi kan ada ukuran-ukurannya. Begitu ya. Nanti Ibu Bapak cek di buku Adversity Question, AKI, di situ ada penjelasan terkait 3 pilihan ini. Yang mengkategori manusia menjadi 3, katanya teh. Ada yang quitter, mudah menyerah. Ada yang camper. Jadi camper itu potensi 10, melakukan 7. Ada yang potensi 10, melakukan 10. Disebut climber. Jadi quitter, mudah menyerah. Camper, itu dia tidak memaksimalkan potensinya. Yang climber, itu potensinya dimaksimalkan. Nah, aman, itu mewakili quitter. Aduh, jawabannya tadi tidak bisa dihapus. Yang aman. Tapi kan berdoa setelah aman menuju kaya. Nah, yang camper itu memilih yang mana? Kang Dimas itu nyaman. Begitu ya. Yang camper itu yang nyaman. Jadi lumayan segini juga. Nah, gitu. Ya. Tapi buku ini memang diinspirasi dari orang yang ditanya ke naik gunung. Naik gunung dilihatkan gunungnya tinggi, mau berani nggak naik gunung? Ada yang quitter mah nggak, takut jatuh. Kalau yang camper yang memilih nyaman, naik ke atas tapi di tengah-tengah berhenti padahal dia ada potensi ke atas. Beda dengan yang kaya sampai ke atas, menancapkan bendera dan MDPL, menulis untuk seseorang ya, Ri ya. Kebayangan kan biasanya gitu ya. Sudah sampai MDPL mana. Nah, di dalam pikiran Ibu Bapak, kalkulasi numerasinya, numeriknya muncul kan? Ini hubungannya dengan realita pengambilan keputusan. Kalimat yang umum pada saat saya menanyakan tentang pertanyaan ini pertanyaan kokologi ya, validitasnya rendah.
semua orang bisa mengubah jawaban berdasarkan keterangan yang diterima berikutnya. Nah, jadi misalnya ini Bu Lastri jadi kaya. Nah, alhamdulillah setuju oleh Kak Mari. Oke, boleh. Karena yang kaya itu climber. Cuma di kita ini terkait dengan mindset tadi. Numerasi itu terkait dengan mindset, growth mindset. Nah, rata-rata kita memilih untuk menghindari kaya karena takut pakai rompi pinknya sekarang tuh. Terus atau rompi apa lagi ya yang KPK tuh oren kalau tidak salah, tapi kalau nggak salah lebih ini lagi pink ya. Nah, jadi kita menghindari kata kaya. Nah, padahal kalimat untuk apa kaya kalau tidak aman dan nyaman, coba dibalik supaya jadi lebih growth mindset. Saya harus kaya supaya bisa menghajikan orang tua, pergi umroh tiap bulan, pergi umroh tiap bulan. Itu kayak apa ya? Kalau saya, Mahri inginnya membeli barang itu tidak pernah menyesal. Jadi misalnya kalau beli barang salah, nggak apa-apa beli lagi gitu. Berarti saking kayanya, menikah rasanya nggak cocok salah, tidak pernah menyesal, tinggal menikah lagi, tapi bukan itu ya. Bukan. Ah, tapi Ibu Bapak, ini penelitian serius sebetulnya atas pertanyaan ini di Kota Bandung. Nanti bisa cek namanya Imawanti, kakak tingkat saya di BK, meneliti tentang adversity quotient siswa SMA. Rata-rata di camper menuju quitter. Begitu ya. Jadi untuk tantangan, untuk menjadi lebih dari potensinya, itu jarang sekali begitu ya. Nah, silakan Ibu Bapak kita berdoa semua supaya kita menjadi kaya raya yang bisa kita manfaatkan untuk memperoleh kenyamanan dan keamanan di dunia dan di akhirat. Amin ya robbal alamin. Itu Oke. Mam juga tuh Mam. Ya, nah ini kalkulasinya ini sebetulnya ya. Kalau untuk aman ada kebutuhan apa? Mungkin tadi kebutuhan-kebutuhan dasar terpenuhi. Yang penting bisa makan. Nah, gitu. Kalau nyaman ada finansial yang kira-kira nyaman nih bisa pergi liburan misalnya ya di hari ini misalnya ya sedang masa-masa libur. Kalau kaya kita ada ekspansi ekonomi begitu ya. Jadi ada perluasan sebetulnya kita punya kesempatan. Nah kita kembali ke teori. Ini ada 4 pilar pondasi pendidikan untuk literasi numerasi. Ada John Dewey, Jean Piaget gitu ya. Ini dibacanya itu bukan Piaget, Pak Hari. Jean Piaget, Lev Vygotsky. Nah, gitu kan. Terus croissant tuh untuk kopi itu apa ya? Croissant ya gitu tuh. Nah, itu sampai monyong orang solokan jeruk itu. Ibat Bu Irna. Oke, nah, jadi 4 pilar yang tadi itu menandakan bahwa pembelajarannya harus bermakna. Nah, misalnya anak-anak, ini saya juga ke anak-anak kemarin pas Lebaran kemarin kan terjadi apa ya penipuan lah, investasi bodong. Ya kan terkenal ya Bu Siti Humaira, investasi bodong penyimpanan keluarga bahwa setiap Lebaran semua apa sih bukan angpau disebutnya teh nyecepan teh THR, ya THR, kumpulkan di mama THR ya, betul THR. atau kumpulkan di ayah. Nah, alhamdulillah anak saya yang ketiga, yang paling kecil, disimpan di saya. Selama 1 tahun uangnya masih ada. Karena saya selipkan ke buku-buku yang ada di rumah. Nah, 2 kakaknya itu diinvestasikan ke ibunya. Dan habis terus oleh ibunya. Ya, kan kamu mau kan pakai uang lebaran ya? Nah, kayak gitu tuh. Nah, misalnya kan anak-anak diajak untuk menghitung. Kemarin itu perasaan dapat 300.000. Kenapa pas ditanya? Nah, kok hilang? Bisa dihitung tuh. Kemudian kontekstual nanti harusnya berhubungan dengan mapel yang lain ya, karena ada kalkulasi tersendiri secara numeris dengan mata pelajaran IPA, IPS dan yang lain-lain. Nah, kemudian berbasis diskusi ada dialog. Kenapa kamu memilih cara itu? Sama seperti kalau saya dengar dari Pak Sandi ya, sebetulnya untuk secara matematis saya tidak ada kepakaran di sini. Tapi saya senang bahwa begini, kenapa numerasi dan kalkulasi yang dilakukan di dalam literasi numerasi ini secara filosofis masuk ke dalam tadi yang pengukuran itu, Bu Irna, filsafatnya kuantitatif. Jadi gini, filsafatnya itu. Jika Tuhan menciptakan segala sesuatu dengan jumlah, maka segala sesuatu bisa diukur. Nah, gitu.
termasuk Tuhan menentukan ke surga dan neraka melalui timbangan ukuran kebaikan atau keburukan yang lebih banyak. Itu ada kalkulasinya. Jadi misalnya Pak Hari ini punya kalkulasi dengan Dimas. Ke Dimas ngomong, Dim, ini ada hadis, kalau seseorang memberikan untuk buka puasa, pahalanya akan sama dengan yang sedang puasa, Bu Siti. Bagaimana kalau yang 30 hari itu kita 15 hari ewang? Nanti kan itu yang salah ya. Nah, harus ada panduannya tetap. Tapi di situ ada diskusi kan. Kok bisa begitu ya? Nah, makanya kalau saya lihat ya, misalnya tadi pagi zikir pagi, oh ini kalau membaca ini ada pahalanya berapa. Nah, itu ada kalkulasi juga, begitu ya. Nah, unsur-unsur numerasinya ini ada number sense, nanti ada di sininya ya. Sebentar. Oh, ada di bawah. Ada number sense. Coba, mana yang lebih dekat ke 198 atau 103? Nggak usah, ini Bu Gayatri sudah on mic. Mana yang lebih dekat ke 198 atau 103? Pencet Pak ini mah. Pak, pencet. Aduh, kepencet. Nah, jadi jawab, cuma nggak apa-apa jawab. Udah kadung kepencet. Bu Irna, jangan trauma ya, Bu Irna kan tadi salah jawaban. Sekarang ini mau pasti benar. Mana yang lebih dekat ke 198 atau 103? 98 Pak. 98 lah ya, ini mah bukan pertanyaan yang seperti yang sebelumnya. Ya ada mathematical reasoning, ada reason di balik kalkulasi misalnya karena rumusnya begitu, karena konsepnya dan seterusnya. Untuk pemecahan masalah. Nah, mungkin Ibu Bapak bisa ngecek ya. Saya juga belum memperoleh jawaban yang memuaskan. Kenapa orang-orang yang sains memiliki kemampuan saintifik dalam pengertian kalkulasi, matematis, sains lah. Itu banyak yang jadi politisi. Insinyur Soekarno, kemudian siapa, Hatta Rajasa itu dari ITB, dari Golkar itu siapa ya? Pak Abu Rizal Bakri itu dari ITB. Pak Ridwan Kamil itu juga orang-orang sains ya. Kenapa coba? Karena dia memiliki kemampuan kalkulasi, dihitung untuk pengambilan keputusan-keputusan politiknya begitu ya. Pak Bahlil dari UI apa ya? Tapi masih ganteng lah, insya Allah. Pak Bahlil masih ganteng. Jadi harapannya literasi numerasi itu, mohon maaf, harus mengalami masalah nyata, kemudian didiskusikan, dimanipulasi, direfleksi, maknanya apa begitu ya. Kalau katanya ibu-ibu senang diskon ya di toko kuning. Ibu-ibu siapa yang di toko kuning? Bu Irna mah lebar senyumnya. Yang suaminya yang paket, nah gitu. Itu Ya, selalu itu mah. selalu. Itu saya korban juga. Aduh, ngomongin istri sendiri ya. Itu ada kadang-kadang kurang kalkulasi itu teh. Sudah numpuk aja paket teh. Nah, nanti pembelajarannya bisa PBL, PJBL dan seterusnya. Barangkali yang paling terkenal RME ya. Ibu apa realistik matematik supaya dikontekstualisasi kalkulasi matematisnya ke dalam kehidupan nyata. Kemudian ini terakhir, Kang Fahri dan semuanya tolong dihitung apakah masih konsentrasi atau tidak. Waktunya sebentar lagi. Coba hitung bareng ya. 1000 ditambah 10 ditambah 1000 ditambah 10 ditambah 1000 ditambah 90. Jadi berapa? 3020. 3020. Coba chat semuanya Ibu Bapak. Coba. 3020. Bu Siti 3020. Bu Siti 3020. Oke. Tadi kita Siapa masih yang mau jawab 90. lagi? Bu Irna 300, Panana 3110. Oke, siapa lagi? 320 masih menang. Saya mau jual ke Bu Siti dan Bu Irna nih. Siapa yang lebih tinggi? Ada 4020 dari Dimas. Pak Hari 5200. Siapa ya? Ayo. Modal saya 3000 nih. Siapa yang mau ini? Bu Lastri, belum malah turun lagi. Bu Puji masih kurang, masih menang ini. Bu Ira, boleh, mau minta diulang, boleh. Kita ulang ya. Coba bareng-bareng ya. 1000 ditambah 10, ditambah 1000,
ditambah 10, ditambah 1000, ditambah 10, dan ditambah 90. Jadi berapa sekarang? Ayo. Yang menang masih Dimas 5.000. Fahri ya 5.200. Siapa? 4.120. Tuh, turun. Terus ada yang lain. Bu Siti, ternyata Bu Siti sama nih harganya sekarang 5.200. Bu Rinis 4.120. Oke, ini harus sweet ini antara Fahri sama Bu Siti 5.200. Saya jual nih. Siapa yang mau beli? Oke. Jadi jawabannya coba Bu Siti, ini mohon maaf, coba kalkulatornya dicek. Ini harganya berapa? Pak Hari dan teman-teman yang tadi jawabannya tidak harusnya ini berapa? Coba. Bu Gayatri, daripada salah mending tidak menjawab. Udah Pak jawab. Oh, berapa ya? Oh, Ibu tadi jawab berapa? 4.120. Oh iya, yang setelah ini yang kedua ya? Atau dari awal? Di bawah tadi siapa Bu? Di bawah Bu Siti. Oh iya, berarti Ibu bisa jadi bendahara ya. Aman, Saloh. Tidak boleh Bu Siti Umairah pengeluarannya. Ini jadi berapa Bu Siti? Kalau di jumlah Pak 5.220. 5.020, Ri. Bu Gayatri ini coba. Menurut Bu Siti ini 4 5.020. 4.000 Pak. Aduh, memang menjelang siang. Atau Sanwilanya? Tos lapar, Bu. 4.120 Pak. Iya Iya, benar 4.120. karunya Bu Siti tos lapar. Sedikit lagi Bu, tinggal beberapa slide. Pak Hari juga, aduh. Dari paginya Pak Harinya. Dimas itu. Oke, nah jadi Ibu Bapak, ini kita pakai yang Brunner ya. Kan ini konkret nih, membagi pizza. Sebetulnya ada simulasi lagi tuh. Saya biasanya mensimulasikan lingkaran, tapi kita pakai yang pizza dulu gambar ini. Ini kan konkret, membagi. Kemudian ini kan jadi semi konkret tapi visual, jadi menghasilkan pecahan secara simbolik begitu ya. Nah ini semi konkret, nah gitu ya, ini 2 dimensi dan seterusnya. Ini secara teori sebetulnya kalkulasi yang kita kenal secara abstrak, hitung-hitungan, angka, pecahan dan segala macam, itu sebetulnya harus dibawa tarik ulang ke bawah sehingga konteks kehidupannya secara literat itu bisa diaplikasikan dalam kehidupan gitu. Nah, ini pesannya ya. Nah, jadi semi konkret, dari konkret, semi konkret, nanti ujung-ujungnya memang simbolik, tapi semua angka-angka ini memiliki makna untuk pengambilan keputusan. Nah, ini sebaran ininya ya. Nah, ini harapannya Ibu Bapak bahwa dari presentasi ini Ibu Bapak bisa meningkatkan literasi numerasi bekerja sama dengan orang tua. Saya pernah membawakan materi ini di SDIT mana ya lupa di Tasik. Oh iya, Ihya As-Sunnah Tasik tuh. Jadi meminta bagaimana mengembangkan supaya aktivitas literasi numerasi itu bukan hanya di sekolah tapi juga di rumah. Nah, ini dari mulai tadi number sense, logika, satuan, kan ini gampang nih ngukur, apalagi ibu-ibu remaja putri ya. Bu Siti kan ada di Indosiar. Oh, tapi nggak ke zaman. Mungkin saya dengan Bu Gayatri ya, masih nonton yang di Indosiar, ibu-ibu remaja putri. Kalau sekarang chef-chef kan laki-laki semua dan bertato ya. Kecuali Rudi Hoirudin, itu tidak bertato kan masih aman lah. Kemudian ini supaya masalah kontekstual kantin kalau di sekolah ini kebutuhan piknik ya pokoknya didialogkan. Jadi Ibu Bapak, numerasi bukan sekedar pelajaran, ia adalah cara untuk menggunakan data untuk kepentingan berpikir logis dan pengambilan keputusan. Oke, jadi angka-angka jawaban yang benar di anak secara simbolik tadi ya pecahan apa segala macam itu di bawahnya ini iceberg phenomenon ya, fenomena gunung es. Itu ada pemahaman konsep, strategi, alasan logis, komunikasi matematik, interpretasi konteks nyata itu harus disampaikan kepada siswa, harus dimiliki oleh siswa. Nah, anak yang hebat tidak terkena hoak, yang numerat ya, yang hebat dalam pengertian literasi numerasinya bagus tidak akan kena hoak statistik. Pak Hari ini saya kasih tahu ya, penelitian terakhir 84% mahasiswi di UPI itu sudah tidak perawan. Gitu. Pak Hari mengangguk, yang lain mah ekspresinya kaget. Nah, ngangguk seperti mengiyakan lagi.
Padahal saya ngomong asal barusan tiap hari, belum ada penelitiannya. Ding iya lagi. Itu teh hoax. Nah berarti Pak Hari itu tidak numerat. Tidak literasi numerasi. Main iya we. Kalau yang lain tuh, bukan itu tadi sempat kaget tuh ekspresinya. Berarti kok bisa ya mahasiswa UPI 84% tidak perawat. Kira penelitian lagi. Enggak, itu hoax Pak Hari. Tidak numerat ini Pak. Nah, Ibu Bapak, nanti cari buku judulnya How to Lie with Statistics. Bagaimana cara berbohong menggunakan data statistik. Ya ini mas saya tidak menyebut politisi ya, tapi kadang-kadang hasil survei mungkin tidak semuanya murni begitu ya, tapi nanti kita lihat error measurement-nya ya kan, seberapa toleransi kesalahan pengukuran dan seterusnya. Jadi jangan sampai termakan hoax ya. Insya Allah masih perawan. Pak Hari masih ada ini kesempatan. Apa yang saya tadi omongkan itu asal ngomong ya. Jangan sampai kena juga iklan menyesatkan. Misalnya 7 dari 10 wanita menggunakan sampo ini. Wanita yang mana? Ya itu kan statistik itu, iklan menyesatkan gitu. Apalagi kalau setelah iklan itu ada kalimat kini giliran Anda. Nah, itu menggunakan trik-trik psikologis untuk orang beli padahal menyesatkan. Nanti cek judul bukunya How to Lie with Statistics, banyak digunakan memanipulasi data, bias visual dan segala macam. Oke, nah ini terakhir Ibu Bapak, harapannya setelah punya kemampuan literat di dalam hal numerasi, karakternya juga akan, ini dalam proses pembelajaran kan untuk deep learning ada pengalaman, ada refleksi, cuman ini ada tambahan di konseptualisasi ya, karena ada konsep-konsep rumus yang diterapkan, yang dialami, yang direfleksi. Nanti di sini penalaran akan kokoh, pemikiran tadi tidak mudah ditipu, gitu ya. Pengambilan keputusan akan tepat, percaya diri secara personal akan baik, dan bisa berkolaborasi dalam diskusi hal-hal yang tadi sifatnya pengambilan keputusan. Saya kira itu mungkin diskusi stimulasi kali ini. Saya sebut stimulasi karena harapannya Ibu Bapak merespon dengan belajar lebih banyak. Terima kasih untuk sudah berinteraksi dengan saya pada kesempatan ini. Saya serahkan ke Kang Dimas. Baik, terima kasih banyak Bapak Dr. Ali Rahmat Riyadi MPD atas penyampaian materi yang sangat luar biasa mengenai pengubah paradigma mengapa menghitung saja tidak cukup. Baik, Bapak dan Ibu yang saya hormati, itulah pematerian terakhir dari kegiatan kita pada hari ini. Selanjutnya kita akan melanjutkan kegiatan ke analisis modul ajar. Dan untuk kegiatan analisis modul ajar ini akan dipandu oleh Ketua Pelaksana dari Pengabdian kepada Masyarakat kali ini, yaitu Bapak Dr. Mubarok Sumantri MPD. Kepada Bapak Dr. Mubarok Sumantri MPD, dipersilakan. Pak Muba, Kang Dimas, dan teman-teman, Widi pamitnya. Baik, terima kasih Kang Dokter. Terima kasih banyak Ya, Bapak. mohon. Terima kasih banyak. Nuhun, Akhirnya Pak. banget. Pamit sadayana, sehat-sehat. Nuhun, Bapak. Assalamualaikum. Ya, Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih ilmunya Bapak. Terima kasih. Alhamdulillah Bapak Ibu semuanya agenda pematerian sudah tuntas begitu ya. Mohon maaf juga saya dengan Pak Ari juga baru bergabung dari tadi dengan agenda yang lain, jadi bersamaan Bapak Ibu. Nah kemudian setelah pematerian barusan dari Pak Ari yang tentunya mudah-mudahan sebagian tidak jadi ngantuk ya. Karena beliau itu Bapak Ibu sebagai ahli asesmen juga, sebagai ahli dalam hal hipnoterapi, karena background beliau juga dari bimbingan konseling, jadi pembawaannya memang sangat luar biasa begitu. Nah, Bapak Ibu, seperti yang sudah disampaikan,